apa yang dilakukan oleh saudara Firdaus Oibowo di Pengadilan Jakarta Utara secara bulat memutuskan dua hal. Yang pertama, karena perilakunya tidak mencerminkan sebagai advokat dan merusak nama baik Kongres Advokat Indonesia, maka rapat memutuskan beliau diberhentikan, dinyatakan bukan anggota, KTA-nya dicabut sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia. Nah, penyesalan datang belakangan. Sekarang minta maaf kepada Peradilan Jakarta Utara, minta maaf kepada Komisi Yudisial, nah minta maaf juga kepada Bapak Prabowo. Kemarin dari mana aja Bang sampai naik-naik kayak begitu. Bang, kalau nggak bisa naik daun, mendingan naik gunung. Naik gunung aja itu enak, lega ya kan, menurunkan membuat hati tenang gitu loh. Jadi nggak usah naik meja gitu loh. Jadi naik gunung saja ya. Penyesalan akan selalu datang terakhir. Nah, inilah nih abang kita ini. Ya, dia berminta maaf. Oke, netizen. Pengacara Rasman yang naik ke meja sidang dipecat secara tidak hormat. Hari ini Kongres Advokat Indonesia telah memecat Firdaus Oibowo, pengacara yang naik ke meja sidang dipecat secara tidak hormat. Keputusan Kongres Advokat Indonesia adalah keputusan yang tepat, keputusan yang benar, karena ini yang diharapkan oleh banyak kalangan. Dulu Rasman Arief Nasution juga hal yang sama, dipecat secara tidak hormat oleh Kongres Advokat Indonesia. Kami butuh pengacara yang berintegritas, yang bermoral, yang beretika, dan berilmu yang baik. Nah, itu. Bukan pengacara uragan yang modal teriak-teriak doang tapi tidak ada ilmunya, tidak ada etikanya, yang uragan kampungan. Tidak butuh yang seperti itu. Ya, sudah dipecat deh. Mengurangi koleksi pekerjaan yang selalu diaku-aku oleh Coda. Gimana ya perasaan Coda? Coda, jangan sedih ya. Jangan meneteskan air mata. Yang sabar ya. Mungkin ini ujian. Ya, mungkin dengan dipecatnya Coda mengurangi kesibukan dan kepadatan jadwal dari Coda. Minimal warung Cikopi yang biasa dijalankan oleh Coda bisa dijalankan kembali untuk menambah pendapatan yang memang pendapatan sebelumnya bukan lagi sebagai pendapatan, melainkan pendapat yang kabar kabur. Habis Coda bandel, suka naik-naik meja, udah gitu suka ngegosip, suka ngegibah kayak mamanya Rikutu di Gang Pengkolan. Ya, Coda sih nakal, bandel, jadi aja dipecat. Makanya lain kali dengar kata emak, jangan bandel-bandel. Disuruh sekolah malah madol main layangan. Bandel sih Coda. Habis, selain Coda suka naik-naik meja, Coda suka bohong sih. Gak pernah mau jujur. Kebanyakan bohongnya dibanding jujurnya. Gak dengar kata Pak Ustadz. Makanya kalau disuruh ngaji, jangan jajan tamusu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun berada. Kami yang simpati daripada para lawyer-lawyer, para pengacara-pengacara se-Indonesia. Apa yang kita lihat secara seksama, kita dengarkan secara seksama, tidak boleh lagi terjadi. Artinya, para pengacara-pengacara, lawyer-lawyer se-Indonesia yang sedang melaksanakan sidang di ruangan sidang pengadilan, jaga etika, bisa menempatkan agar
tidak ada dikesankan anarkis di dalam ruangan pengadilan itu sendiri. Kalau bukan kita sebagai anak bangsa, kalau bukan bapak-bapak, tuan-tuan sebagai lawyer yang hebat-hebat, siapa lagi? Persoalan kita berdebat, meyakinkan hakim, mengejar para saksi-saksi lawan itu biasa. Tetapi kalau sudah apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, tentu ini membuat kita prihatin. Malu di mata internasional, di mana ruangan pengadilan sudah seperti yang kita lihat. Untuk itu saya yakin dan percaya ini merupakan jadi pengalaman buat siapapun pada saat bersidang. Jangan pernah emosi, harus bisa meletakkan, harus bisa membedakan mana di ruangan pengadilan, mana di luar pengadilan. Sekali lagi saya yakin dan percaya rekan-rekan di luar sana bisa menempatkan, dan ini pelajaran, tidak boleh lagi terjadi siapapun. Jadilah lawyer yang disegani dan wibawa. Jadilah lawyer yang diperhitungkan di atas kebenaran. Kami percaya itu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasanmu bang, ya kayak lu aja yang pernah belajar taekwondo, boxer, silat dan lain sebagainya, ya banyak orang yang belajar itu bang. Nggak ada refleks itu ketika kita memberi atau beraksi bang. Itu bukan refleks namanya. Refleks itu ketika orang memberikan aksi langsung ke kita, lalu tercipta reaksi dari kita. Itu namanya refleks bang. Ini abang dari jauh, ya klien abang itu, kalau netizen bisa lihat bang, nggak ada apa-apain, cuma didorong karena dia mau merangkul Bang Hotman gitu. Ya wajar lah didorong atau dijauhin. Nah yang abang lakukan itu namanya bukan refleks bang. Refleks bukan seperti itu, ya. Refleks itu hitungannya hanya sepersekian detik bang. Berdiri lalu nginjak kursi lalu naik ke meja nunjuk-nunjuk. Nah, itu bukan refleks bang, disengaja namanya itu. Nah lagian nggak ada refleks itu yang seperti itu bang. Refleks itu sifatnya simpel, singkat, ya bang ya, dan tanpa ada diawali apapun, ya. Jadi apalagi abang sebut itu ada taekwondo, ada boxer, ada silat, nggak ada refleks arah ke sana bang dalam pelajaran bela diri itu, nggak ada. Bukan seperti itu refleksnya kalau kita rajin berlatih, ya. Jadi kalau nggak hati-hati ya bang, sering-sering seperti ini, entah belajar refleks dari mana, nanti ini sekarang baru dari bawah meja naik langsung ke meja, nanti refleksnya otaknya nanti tahu-taunya refleks pindah ke dengkul. Takutnya seperti itu bang. Jadi nggak ngadi-ngadi lah bang, ya. Nggak bodoh orang ini. Alasan apa itu? Udah salah jangan ngeles. Udah salah ngeles. Tapi abang ini dari dulu mau lucu ya orangnya, ngomong suka bolak-balik, munafiknya minta ampun. Sekarang A, besok B, ya, besok B, besok lagi C, gonta-ganti terus. Abang ini termasuk apa dah? Termasuk orang yang unik ya, langka kayaknya di Indonesia orang seperti abang ini. Oke bang, sehat-sehat selalu lah. Cuman jangan lagi ya bang refleks seperti itu, nggak bagus. Refleks itu yang bagus lah, yang masuk logika dari refleks itu. Nggak ada refleks dalam jangka panjang seperti itu bang, nggak ada. Halo, selamat sore. Kembali saya menanggapi ya beberapa komentar yang ada di VT saya terkait kisruhan ya antara saudara Hotman Paris dan saudara terdakwa Rasman Nasution, yang mana ada beberapa ya komentar-komentar, dan saya juga melihat ada beberapa VT yang berseliweran di TikTok ya,
menyatakan bahwa sidang pada saat itu sudah off atau sudah selesai. Jadi saya berikan satu pemahaman ya kepada kita semua bahwa apa yang sudah terjadi pada saat itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan ya. Satu saja saya kasih contoh pemahaman yang dekat ya. Ketika ada tamu di rumah ya, datang orang bertamu di rumah kita, setelah itu kita suguhkan mereka jamuan atau makanan ya. Dan pada saat itu kita atau ada anggota keluarga yang sembarangan datang di atas meja atau melompat di atas meja. Apakah itu dibenarkan? Secara etika dan secara moral itu tidak baik dan tidak boleh. Ya. Apalagi dalam hal penegakan hukum. Ya, yang namanya ruang sidang, ruang pengadilan itu dilarang. Tidak ada istilah mengatakan bahwa sudah offline, sudah off kegiatan peradilan pada saat itu. Itu tidak benar. Ya, kalau saudara mau ribut di luar. Jangan di dalam ruang sidang pengadilan. Dan saudara harus paham ya. Pada saat itu kenapa majelis hakim ya melakukan skorsing terhadap sidang yang dimaksud? Karena mereka sudah memahami, sudah tahu bahwa sidang itu sudah tidak kondusif. Ya, karena apa? Karena disebabkan oleh riak-riak daripada saudara terdakwa. Ya, jadi hakim punya hak untuk memberhentikan supaya sidang itu diskor. Supaya apa? Jangan terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi segala komentar-komentar yang berseliweran mengatakan bahwa itu sudah off sidangnya, itu tidak logika. Ya, dan ada beberapa pembelaan juga yang disampaikan bahwa secara tidak sengaja, refleks, sehingga tiba-tiba kaki naik di atas meja. Aduh, ini logika dipakai, jangan lutut dipakai. Mana ada cerita begitu? Itu semua alibi, ya. Jadi semua apapun alibi yang disampaikan bahwa mengatakan bahwa itu secara tidak sengaja dan tiba-tiba naik di atas meja, aduh, sangat tidak masuk akal lah ya. Nah, jadi ini juga perlu saudara Rasman paham. Ya, saudara Rasman juga adalah seorang pengacara senior ya, yang kita tahu ya selama ini. Saudara itu adalah status sebagai terdakwa ya di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara dugaan pencemaran nama baik ya yang dilaporkan oleh saudara Hotman. Nah, saudara itu telah menunjuk PH, telah menunjuk pengacara untuk mendampingin saudara di pengadilan. Lalu kenapa saudara berteriak-teriak? Kenapa saudara melebihi seorang pengacara? Ketika saudara menunjuk pengacara, maka hak saudara untuk berbicara sudah dilimpahkan kepada lawyer saudara. Jadi apapun yang saudara merasa bahwa itu adalah tidak pas, ada yang kurang berkenan, ada pelanggaran hukum, ada etika yang tidak dilaksanakan, silakan sampaikan lewat pengacaramu. Itu ruang sudah disediakan oleh negara. Jadi bukan sesuka perut, sesuka hatimu saja menyatakan bahwa begini begono, meminta hakim untuk diganti. Saudara harus tahu itu, harusnya saudara memberikan itu yang contoh baik kepada generasi-generasi seperti kami ini yang masih muda. Ya, jangan sesuka hati mengatur-ngatur ruang pengadilan itu. Dan juga kepada saudara rekan Firdaus, ya, lain kali saudara jangan begitu, ya. Dan ini kita minta tindak tegas daripada Mahkamah Agung, ya, supaya saudara ini diberikan sanksi tegas. Ya, kalau bisa itu basnya, yaitu berita acara sumpahnya dicabut oleh Mahkamah Agung supaya tidak lagi bisa beracara di tingkat peradilan manapun, baik di kepolisian, kejaksaan, di pengadilan. Ya, itu sangat mencoreng nama peradilan kita. Ya, terima kasih. Horas, Yahowu, selamat sore.